pertemuan kita dari minggu lalu, karena minggu lalu itu kita membahas tentang literasi asal bahasa. Nah, pada kesempatan ini kalian akan menerima materi baru yang itu tentang larutan. Nah, tapi sebelum Ibu membahas tentang larutan, terlebih dahulu kita diawali dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa, rahmati. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa, dan izinkanlah saya berdoa menurut kepercayaan saya yaitu Islam. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Adik Rahmatia. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu akan daftar hadir dulu. Ibu akan panggil nama satu-satu ya. Baik, Ibu. William Gisjau, Hadir, Ibu. Rahmatia Koli, Hadir, Ibu. Flavia Nasul, datang Ibu. Prasetya Gajlahu, kawanku. Jangan salah ya. Garis jelas, bukan garis jelas. Langsung. Yesi Madan. Hadir, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ternyata hari ini kalian hadir semua. Nah, Ibu akan melanjutkan ke materi hari ini, yaitu tentang larutan. Nah, sebelum Ibu membahas tentang larutan, mungkin ada dari adik-adik sekalian yang tahu pengertian larutan itu apa. Silakan Flavia Nasul. Larutan merupakan campuran homogen dari dua jenis zat atau lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada adik Flaviana. Mungkin masih ada dari adik-adik yang lain. Adik Isna. Tidak ada. Adik Flavia. Kata Ibu, menurut saya Ibu, larutan itu adalah campuran antara dua zat atau lebih yang membentuk satu macam fase homogen. Oke, baik, terima kasih kepada adik berdua, yaitu adik Flaviana dan adik Rahmatia yang sudah menjawab berkaitan dengan larutan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan berkaitan dengan larutan. Larutan itu sendiri adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul, atom, serta ion dari dua zat atau lebih. Mengapa disebut campuran? Karena susunannya atau komposisinya itu dapat berubah. Dia itu disebut homogen juga karena susunannya begitu seragam sehingga tidak dapat diamati adanya bagian-bagian yang berlainan, bahkan dengan mikroskop optis sekalipun. Sudah mengerti? Sudah. Nah, di sini juga ada fase larutan. Nah, fase larutan itu dapat berwujud gas, padat, ataupun cair. Adik Rahmatia? Udah, Ibu. Oke, terima kasih kepada adik Rahmatia. Mungkin adik William Gisjau tahu contoh dari larutan padat. Tidak ada, Ibu. Adik Flaviana? Baik, karena adik Rahmatia sudah menjawab contoh dari larutan gas itu yaitu udara. Mungkin adik Flaviana tahu contoh dari larutan padat itu apa? Logam emas, Ibu. Yang lain? Oke, baik. Terima kasih kepada adik Flaviana. Contoh dari larutan padat itu misalnya
kasih. Nah, di sini ada tujuan dari pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu oke adik-adik, adapun topik pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang larutan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita juga yang pertama itu siswa itu dapat mengetahui pengertian larutan serta jenis-jenisnya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pengertian konsentrasi larutan beserta pembagiannya. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit serta sifat-sifatnya. Sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari pertanyaan? Jenis-jenis larutan dari Ibu saya kurang paham Ibu. Yang punya jenis-jenis larutan Ibu saya belum paham. oh itu tadi belum dijelaskan. Ini masih awal. Terima kasih Ibu. Oke adik. Jangan mengantuk ya, konsentrasi di depan. Ya. Guys Ibu dia ngantuk. Ya oke baik. Diam so. Untuk memudahkan kalian dalam pembelajaran larutan ini, maka dari situ ibu akan membagi kalian itu dalam bentuk kelompok. Nah, karena kalian itu tidak banyak, maka ibu membagikan kalian itu 2 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 3 orang dan kelompoknya beranggotakan 2 orang. Silakan balik ya. Mana Ibu?
kelompok 1 yaitu kelompoknya Flaviana fokus. Kelompoknya Flaviana, kalian tuh mencari berkaitan dengan pengertian larutan serta jenis-jenisnya dan juga pengertian dari konsentrasi larutan. Sudah? Sedangkan untuk kelompok yang kedua yaitu kelompoknya Yesi, mereka itu mencari pembagian dari konsentrasi larutan dan juga pengertian larutan elektrolit dan non elektrolit serta sifat-sifatnya. Sudah? Sudah ini. Oke, nanti kalian itu berdiskusi, ibu memberikan waktu untuk diskusi itu selama 5 menit. Setelah itu kalian itu mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Silakan ibu menghitung waktu dari sekarang. Bisa kasih di depan Kak Ibu? Iya. Atau bagaimana? Konsentrasi kan punya satu kali kali. Iya, pengertian konsentrasi. Kalian punya tadi itu pembagian dari konsentrasi larutan dan juga pengertian dari larutan elektrolit dan non elektrolit serta sifat-sifatnya. Guys, berlaku, kau mengantuk serta mengantuk terus. Cepat so, waktunya hanya 5 menit saja. Besar. Ini diskusi. Sudah sekali ibu. Yang lain itu memberikan pertanyaan mungkin ada yang belum mengerti. Sudah ibu, kelompok 1 sudah. Oke, baik. Kelompok 1 ibu. Ya, seperti semua. Silakan presentasi dulu. Silakan satu orang dari moderator. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Dewi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian larutan serta jenis-jenisnya, kemudian konsentrasi larutan beserta pengertiannya. Nah, saya akan menjelaskan larutan beserta jenis-jenisnya. Jadi larutan itu adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul dan
larutan yang mengandung zat larut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan. Kemudian yang kedua, larutan jenuh, yaitu larutan yang konsentrasinya itu sebanding atau sama dengan zat larutnya. Kemudian yang ketiga adalah larutan sangat jenuh. Nah, larutan yang sangat jenuh ini adalah larutan yang zat larutnya itu lebih dari zat yang diperlukan untuk membuat satu larutan. Kemudian ada yang belum? Sudah istilah terfokus. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsentrasi larutan. Larutan dalam seperti yang kita ketahui, larutan dalam ilmu kimia mempunyai arti yaitu campuran yang bersifat homogen dengan perbandingan komposisi sesuai dengan komponen tertentunya. Salah satu contohnya adalah larutan dalam kimia H2SO4 atau asam sulfat. Berikutnya, jika larutan H2SO4 atau asam sulfat dari listrik, maka akan menghantarkan arus listrik. Biasanya konsentrasi larutan yang dipakai pada laporan kimia yaitu molaritas, normalitas, fraksi mol, konsentrasi dalam persen atau ppm, dan parts per billion atau ppb, dan performalan Ibu untuk satuan persentase dalam larutan jelas Bapak Ibu. Misalnya seperti molaritas tadi. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, saya persilakan. Bisa ulang? Dari apa yang teman-teman sampaikan, mungkin bisa dijelaskan reaksi kimia dari larutan dua. Oke, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari tadi ini tentang reaksi kimia dalam larutan ini. Di dalam larutan itu terdapat dua reaksi kimia, yaitu yang pertama ya reaksi eksoterm, yaitu proses melepaskan panas dari sistem lingkungan. Kemudian ada reaksi endoterm, yaitu reaksi yang menyerap panas dari lingkungan ke dalam sistem. Mungkin ada tanggapan dari teman Jesi? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari Bapak Rizky dan Nayus. Silakan. Dari kami cukup. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok satu. Memberikan aktos dulu. Waktu selanjutnya kepada kelompok 2. Secepatnya ya adik.
Oke, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan larutan yang dipresentasikan oleh kelompoknya Ahmadiyah tadi, bahwa mereka bilang itu larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul, atom ataupun ion dari dua zat atau lebih, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Nah, mengapa dia itu disebut campuran? Karena susunannya atau komposisinya itu tidak dapat berubah. Nah, larutan ini juga disebut homogen karena susunannya itu begitu seragam sehingga dia itu tidak dapat diamati adanya bagian-bagian yang berlainan, bahkan juga dengan mikroskop optis sekalipun. Nah, adapun fase larutan itu dapat berwujud gas, cair, dan padat. Nah, di sini contoh fase yang berwujud gas itu tadi Adik Rahmatia sudah memberikan contoh, yaitu seperti udara. Nah, sedangkan fase yang berwujud padat yaitu seperti perunggu. Sedangkan fase yang berwujud cair itu seperti air laut dan juga larutan gula dalam air. Nah, adapun jenis-jenis larutan seperti yang mereka bahas tadi itu, yang pertama itu larutan jenuh, larutan tak jenuh. Nah, larutan tak jenuh ini dia itu mengandung solut atau zat terlarut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Yang kedua itu larutan jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung sejumlah solut yang larut dalam dan mengadakan kesetimbangan dengan solut padatnya. Dan yang ketiga itu larutan sangat jenuh atau kelewatan jenuh, di mana larutan ini suatu larutan yang mengandung lebih banyak solut daripada yang diperlukan untuk larutan jenuh. Berdasarkan banyak sedikitnya zat terlarut, maka larutan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu larutan pekat dan larutan encer. Larutan pekat ini di mana larutan yang dapat mengandung relatif lebih banyak solut dibanding solvent. Sedangkan larutan encer di mana di sini larutan yang relatif lebih sedikit solut dibanding solvent. Nah, dalam suatu larutan, pelarut itu dapat berupa air dan air. Oke, itu saja penjelasan singkat dari Ibu, dan waktu selanjutnya Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 2. Silakan. Ya, baik Ibu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 tadi akan menjelaskan yang pertama, yaitu pembagian konsentrasi larutan. Jadi konsentrasi larutan ini dapat dinyatakan secara kuantitatif menggunakan satuan-satuan konsentrasi, yaitu yang pertama itu ada fractional, yang kedua ada presentasi, yaitu yang presentasi berat atau persen B per B, terus yang kedua itu presentasi berat per volume, terus yang ketiga bagian persen juta, yang keempat pemolaran dan molaritas, yang kelima pemolaran atau molaritas. Kemudian penjelasan yang berikut adalah pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi zat-zat yang di dalam air itu terurai membentuk ion-ionnya. Kemudian untuk larutan non-elektrolit itu merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat-zat yang di dalam air itu tidak terurai membentuk ion-ionnya. Kemudian yang berikut adalah sifat-sifat.
zat berada lurus dengan jalan partikel terlarut. Kemudian sifat koligatif tersebut adalah tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmosis. Yang berikut ada titik didih larutan, titik beku larutan, dan tekanan osmosis larutan. Sedangkan sifat koligatif larutan elektrolit itu Cepat adik waktu. sedangkan sifat koligatif dari larutan elektrolit dia cenderung kepada memperlihatkan lebih besar radiasi perhitungan dengan bersamaan untuk sifat koligatif larutan non elektrolit. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami ini. Mungkin ada pertanyaan dari saya Ibu. Jadi saya jadi begini. Tadi teman-teman telah menjelaskan tentang larutan elektrolit dan juga non elektrolit beserta dengan sifat-sifatnya. Nah, saya belum tahu nih apa sih larutan elektrolit dan larutan non elektrolit itu. Kalau teman-teman bisa jelaskan? Berarti maksudnya penelitian ya. Ya, jadi larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik di mana zat-zat yang tercampur dalam larutan elektrolit itu berurai secara sempurna sehingga larutan elektrolit itu dapat terjadi menghantarkan arus listrik. Nah, kalau misalnya dalam percobaan itu biasanya ditandai dengan adanya gelembung gas yang banyak dan lampu yang menyala. Kemudian kalau larutan elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan zat-zat dalam larutan itu tidak terurai secara sempurna seperti itu sehingga dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan kalau di dalam percobaan itu tanda-tandanya itu tidak terdapat gelembung gas dan lampunya mati seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya. Jawabannya sangat baik sekali. Saya ingin bertanya lagi nih, contoh dari larutan elektrolit dan juga non elektrolit. Ya, baik. Jadi contoh dari larutan elektrolit itu contohnya kita larutkan larutan garam. Nah, nanti selepas larutkan dalam air itu nanti garam itu akan pecah menjadi ion Na+ dan Cl- sehingga nanti terdapat gelembung gas itu dan dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian kalau untuk larutan non elektrolit itu seperti gula, karena gula itu kan C6H12O. Nah, itu pas kita larutkan itu nanti dalam larutannya itu ion-ionnya itu tidak terlarut secara sempurna seperti itu sehingga nanti dia tidak menghantarkan arus listrik atau non elektrolit seperti itu. Terima kasih. Sama. Iya, baik. Ini dulu. Ya, baik, demikian presentasi dari kami. Baik, silakan diberikan aplaus kepada kelompok 2 kelompok TNS. Terima kasih kepada adik Yesi dan adik Gayo yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan juga kepada kelompok 1 tadi yang begitu sangat luar biasa dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk berkaitan dengan pembagian dari konsentrasi larutan dan larutan elektrolit dan non elektrolit itu sudah sangat bagus dijelaskan. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan, Ibu akan membagi lembar kerja untuk kalian dan ini tugasnya dikumpulkan minggu depannya. Terima kasih, Ibu. Oke, baik, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini, dan pembelajaran kita cukup sampai di sini saja. Dan pertemuan kita minggu depan itu membahas tentang elektrolisis. Kalian harus belajar supaya minggu depan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa.
adik Yesi. Ya baik, marilah kita menyiapkan diri untuk berdoa dan kita berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan kau telah menyertai kami dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang terjadi hari ini dapat berguna bagi kehidupan di masa mendatang. Nama yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Terima kasih kepada adik Yesi yang sudah memimpin dalam doa. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu.